Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan melihat bagaimana perintah yang membawa berkat itu. Ya, perintah yang membawa berkat. Jadi saudaraku, kalau kita mau diberkati Tuhan, ingat apa perintahnya. Ya. Perintah seperti apa yang bisa membawa berkat di dalam kehidupan kita berkaitan dengan firman Tuhan hari ini. Tapi dengan satu catatan bahwa perintah ini harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan ya tidak dapat berkat. Ya. Kalau tidak dikerjakan nggak dapat berkat. Tetapi ketika kita mengerjakan, maka disitulah ada berkat yang bisa tercurah untuk setiap orang yang mengerjakannya. Jadi bukan sekedar perintah, ya, tetapi orang yang diperintah itu, orang yang menerima perintah itu harus mengerjakannya, baru dia akan mendapatkan berkat. Tapi kalau tidak mengerjakannya, tidak ada berkat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang mengharapkan hidup yang diberkati, tetapi kadang manusia tidak sadar, ya, bahwa berkat itu tidak diperoleh dengan cuma-cuma. Ya. Setiap orang mengharapkan hidup itu berkelimpahan, menjadi orang kaya, menjadi orang yang mungkin jutawan dan lain sebagainya. Tetapi seringkali manusia itu lupa bahwa untuk menjadi orang yang diberkati, untuk menjadi seorang jutawan, itu tidak cuma-cuma. Harus bayar harga. Harus ada hal yang harus kita lakukan, harus ada hal upaya yang harus kita kerjakan. Jadi jangan berpikir bahwa kita mau menjadi seperti, saya mau seperti ini, mungkin kita mengidolakan sosok figur pengusaha ataupun figur-figur orang berhasil, baik itu di Indonesia ataupun dunia. Ya, kita mengidolakan, langsung kita membayangkan untuk menjadi tokoh itu. Kita mau menyerupai tokoh itu. Tapi kita hanya berpangku tangan, jangan harap itu akan menjadi kenyataan. Tetapi beda ketika kita mengidolakan orang itu dan kita berupaya, kita berusaha melakukan hal-hal yang bisa kita menyamai orang itu, maka di situ sangat memungkinkan kita bisa sama seperti orang yang kita idolakan. Nah, hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang mau diberkati Tuhan, tetapi mereka kadang berpikir, bagaimana supaya kita diberkati Tuhan? Apakah kita cukup duduk diam, tidak ngapa-ngapain diberkati Tuhan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan melihat ada beberapa perintah yang Tuhan berikan kepada manusia menurut firman Tuhan, di mana manusia kalau mau diberkati oleh Tuhan, ya, berkat melimpah di balik perintah. Berkat melimpah di balik perintah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa berkat bisa melimpah di balik sebuah perintah? Contoh ketika seseorang yang mungkin rajin bekerja, dia mau apa saja melakukan apa yang menjadi perintah orang, ya. Dalam arti perintah yang positif, perintah yang baik, ya. Ketika mungkin ada orang yang mau menjalankan perintah, disuruh bantu ini, disuruh mengerjakan ini, disuruh mungkin bikin ini dan lain sebagainya, mereka lakukan dengan setia, maka orang ini akan memiliki kelimpahan yang lebih daripada orang yang hanya maunya mengerjakan satu perintah, ya. Yang maunya cuma satu perintah aja yang dilakukan, ya. Alasannya banyak untuk perintah yang lain tidak mau melakukannya. Tetapi orang yang mau melakukan perintah, ya, selama itu bisa dilakukan, maka orang itu lebih akan diberkati, lebih memiliki kelimpahan di dalam hal berkat. Tetapi orang yang hanya melakukan satu perintah, seringkali ya berkatnya mandek pada satu, di mana penghasilan ibaratnya sumber penghasilannya cuma dari satu pintu. Tetapi ketika orang disuruh si A kita bisa kerjakan, disuruh B kita kerjakan dengan rajin, maka sangat mungkin sekali pintu berkat itu semakin banyak. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat ada beberapa poin berkaitan dengan perintah yang bisa membawa berkat. Yang pertama, ya, di dalam Mazmur 5 ayat 13, Mazmur pasal 5 ayat 13, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan, ya. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Engkaulah
Allah yang memberkati orang benar. Jadi perintah yang pertama supaya kita, perintah yang membawa berkat itu adalah perintah supaya manusia itu perintahnya untuk hidup benar. Hidup benar itu hidup yang seperti apa? Hidup benar adalah hidup yang berpadanan dengan Injil ataupun hidup yang berpadanan dengan firman Tuhan. Hidup yang melakukan apa yang menjadi perintah firman Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman-Nya, melalui Alkitab yang kita miliki. Itulah hidup benar. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, ya, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, perintah Tuhan sangat jelas supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup yang meneladani Kristus, meneladani Allah. Bagaimana Allah bertindak, bagaimana Allah berbuat, bagaimana Tuhan melakukan sesuatu. Seperti itulah yang harus kita lakukan dan kita kerjakan. Ya. Dan firman Tuhan berbicara seperti apa di dalam kehidupan kita. Jadi firman Tuhan harus kita pahami bahwa ketika kita mau hidup benar, berarti kita harus mengerjakan dan melakukan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup benar memang sangat susah, saudaraku. Untuk menjadi manusia ataupun manusia untuk hidup benar itu tidak mudah. Kenapa? Sebab di dunia manusia diperhadapkan pada perbuatan dosa. Selain perbuatan baik dan benar, ada juga perbuatan yang salah dan berdosa. Makanya itu untuk menjadi manusia benar itu tidak gampang, tidak mudah. Secara teori mudah, tetapi di dalam pelaksanaannya manusia itu kan punya kehendak bebas. Manusia itu memiliki amarah, kemarahan, emosi ya di dalam dirinya. Ketika kita mau hidup benar, baru mulai melangkah pada satu langkah, kita sudah diperhadapkan pada keadaan yang membuat kita tidak menjadi manusia yang hidup benar. Tetapi semuanya itu kembali kepada pengendalian diri manusia. Mau di depannya ada apapun, mau di depannya itu ada dosa, mau di depannya ada masalah, ada hal-hal yang membuat kita ini bisa tersesat. Contohnya di depannya, ketika seseorang memiliki pengendalian diri yang baik, maka dia masih tetap bisa pada track hidup benar. Ya. Walaupun di dalam dunia diperhadapkan pada ada dosa, ada perbuatan dosa dan lain sebagainya, tetapi manusia masih bisa tetap melakukan perbuatan benar ataupun hidup benar dengan cara apa? Pengendalian diri manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi perintah yang membawa berkat adalah perintah untuk hidup benar. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan manusia ini ada dua hal yang menjadi, yaitu seringkali terjadi. Kalau tidak benar ya salah, itu aja manusia itu ya. Manusia itu kalau tidak benar ya salah. Ya. Seringkali kita melakukan kesalahan, tetapi seberapa sering kita melakukan kebenaran juga. Jangan sampai tidak berbanding, ataupun kalau dibilang itu justru lebih banyak kita salahnya daripada benarnya. Tidak boleh, ya, tidak boleh. Diharapkan kehidupan manusia itu meminimalisir seminimal mungkin supaya manusia itu tidak salah, ya, supaya manusia tidak salah, tetapi manusia itu benar. Makanya firman Tuhan bilang bahwa sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Orang benar itu berarti orang yang pada jalur, pada tracknya. Maka ketika orang pada jalur, pada tracknya, maka disitulah berkat Tuhan luar biasa. Ya. Pada orang ini akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Makanya ketika orang menjadi sukses, menjadi kaya, kenapa? Sebab dia sudah pada jalurnya, pada tracknya, dan benar pada jalur itu dia akan berhasil. Ya. Jalurnya itu yang membuat orang itu berhasil. Jalannya itu. Jadi kalau seandainya seseorang mau keahlian mungkin di bidang wirausaha apapun itu, ya,
Kalau orang itu sudah menemukan jalurnya yang benar, tracknya yang benar, maka itu akan membawa hidup yang berhasil, hidup yang sukses, hidup yang diberkati. Ya. Contohnya kalau seseorang, makanya contoh orang punya keahlian di bidang kuliner, kita kursusnya, mempelajarinya, memperdalam ilmunya di mie ayam, tapi begitu usaha pecel lele, maka sangat-sangat mungkin sekali ketika kita memaksakan diri di pecel lele akan gagal. Salah, jalurnya salah, tracknya salah. Jadi bukannya keberhasilan, bukannya kelimpahan, bukannya keberkatan, tetapi justru bisa kerugian. Bukan untung malah buntu. Sebab kita harus sadari, kita belajarnya di kulinernya apa? Mie ayam. Kita pelajari detailnya, bumbunya, cara masaknya. Begitu kita buka usaha pecel lele, itu kan ibarat orang berjalan sudah keluar dari jalurnya. Makanya bukan keuntungan, justru buntu. Bukan malah berhasil, tetapi malah kerugian. Tetapi di sini firman Tuhan mengatakan, sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Orang benar itu adalah orang yang memilih tepat, mengerjakan dengan tepat. Ya. Memilih tepat, mengerjakan dengan tepat. Itu makanya benar. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perintah yang pertama, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, perintahnya mari kita hidup benar. Hidup benar adalah hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Hidup benar adalah hidup yang berpadanan dengan Injil Tuhan. Hidup yang berpadanan dengan kalinya, yaitu kita berpadanan dengan Sang Pencipta kita. Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kalau kita mau diberkati, mari kita hidup benar. Jangan kita mengambil jalan yang salah, jalan yang melenceng. Allah mengarahkan kita seperti apa, Allah menuntun kita kemana, maka ikutilah alur Allah ini, maka engkau akan berhasil. Jangan memaksakan kehendak, jangan memaksakan ego kita, sehingga justru itu membawa kerugian. Itu justru membawa yaitu kemalangan di dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, yaitu supaya kita hidup benar, sehingga kita bisa diberkati oleh Tuhan secara luar biasa.